kuliah online itu gak efektif. Oke, selamat sore semuanya. Jadi ini podcast pertama dari gua dan siapa? Mas Umam lah, katakan Umam gitu aja. Siap. Jadi gini, perkenalin dulu, gue dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang. Gue dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Hadis. Kalau lu apa? Dan kalau gue juga UIN Wali Songo Semarang, jurusannya studi agama-agama. Kita ini satu fakultas, Fakultas Usuluddin. Gue ini angkatan 18 ya. Angkatan 2012 semester 4 lah. Ya, Kita jadi semester 4 sama. kalau misalnya dibilang tua, nggak tua banget ya kan? Nggak tua banget. Ya, masa-masa subur. Siap. Oke, selanjutnya kita bahas apa nih? Tentang yang baru-baru ini lagi rame diperbincangkan oleh media massa di Indonesia. Tentang virus corona. COVID-19. Oke. Itu gimana menurut lo? Kalau menurut gue sendiri ya, sebagai yang belum merasakan virus itu, ya gue santai-santai aja lah. Mungkin nggak sampai kena karena kan kita orang-orang kebal. Kita orang-orang kos gitu loh. Ya gimana ya, ini malah aku, kalau gue sendiri masuk aku Kenapa baju gampang tak edit? Lanjut ya ngomong. Kalau gue ya, kalau menurut gue itu pengaruh banget untuk di bidang akademik terutamanya ya. Kita yang notabene mahasiswa yang harus karena merasakan dampak virus corona itu harus lockdown. Iya. Lockdown itu sampai sekitar 14 hari. Ya, soalnya penularannya ini dari interaksi, dari kerumunan. Jadi kan lu tahu sendiri di kampus berapa banyak orang, terus ribu malahan. nggak bisa dikenali ini orang kena virus corona apa enggak. Itu masalahnya. Terus tapi kita juga harus lihat nih keefektifan memberhentikan kuliah ini loh. Iya, lebih ke arah mengalihkan yang tadinya cara tatap muka atau offline dialihkan ke online atau online. Jadi lu sendiri nih kuliah via grup WhatsApp atau Google Classroom, itu menurut lu gimana? Ini kalau menurut persepsi gue ya, sebagai yang baru sehari ini merasakan itu, apa sih, malah nggak efektif banget loh. Katakan ya oke lah kita mengatakannya tetap kita berjalan jalan, tetapi dalam realita di dalam grup classroom itu hanya ada beberapa orang yang aktif. Pun itu pertanyaannya malah dari pembahasan itu sangat jauh ya, nantinya menyinggung corona lagi. Pasti itu aja berkulitnya. Terus absen, ini terutama di absen. Bagaimana teman-teman itu malah cuma ikut nimbrung di grup, di classroom, di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Karena kan hari ini gue 3 makul kuliah itu cuma nimbrung sebatas ngisi nama biar kelihatan. Itu masalahnya yang kalau menurut gue ya gak efektif lah. Tapi kalau menurut gue itu tergantung personalnya masing-masing. Ini masalah efektif gak efektif kan tergantung personal ya. Jadi gue pernah dengar ucapannya Nadiem Makarim yang sekarang jadi Menteri Pendidikan. Dia bilang gini, masuk kelas belum tentu belajar. Nah, ucapan itu kadang gue mikir iya juga. Gue juga kadang masuk kelas gak belajar gitu kan. Masalahnya itu juga WhatsApp gitu. Permasalahan udah ini sekarang. Ini apa namanya? Barbar gitu. Kita barbar. Ya udah jujur aja gitu. Gue masuk kadang ya WhatsAppan doang, terus atau ngegame, YouTubean. Mumpung ada wifi. Malah sekarang dilarang ke kampus, kita susah cari sinyal di kota lagi. Lebih hemat. Permasalahannya itu satu emang. Terkadang omongannya Pak Nadiem yang dikatakan kalau ke kampus itu cuma bahas apa ya? Kalau berangkat ke kampus cuma ya nimbrung, terus di dalam nanti cuma main HP, ya sama aja. Terus lebih gak efektif ketika menurut saya lebih gak efektif ketika di Google Classroom. Kenapa?
karena tingkat fokus untuk mendengarkan, membaca, melihat materi itu berkurang, walaupun emang ditekankan oleh dosen harus mengikuti pelajaran di Google Classroom itu dengan kelihatannya aktif di grup itu. Centang biru 2 lah bahasanya. Nah, kalau di WhatsApp, di grup WhatsApp. Iya, siap. Lah permasalahannya itu loh. Terus kalau kita tabrakkan dengan virus ini ya, virus corona yang sedang lagi ramenya, seefektif mana sih pemerintah ya ketika memberhentikan 14 hari sedangkan memberhentikan kuliah, nggak memberhentikan ya, apa namanya ya, mengalihkan lah. Kalau itu kan kalau kita orang-orang kuliah, lah kalau orang-orang yang kayak teman-teman SMA, SMP kan libur jelas. Lah apakah dengan diberhentikannya itu penyebarannya lebih efektif? Pemberhentiannya apa namanya? Kalau pencegahannya susah banget. Pencegahannya itu kayak ya sama aja, kita orang Indonesia nggak mau dikekang loh. Iya kan? Iya, realita. Ya, mau itu gimana permasalahannya. lagi? Ini kan virus ini kan terbaru kan, juga nggak bisa nyalahin virusnya juga kan. Nah, pun dunia sekarang ya juga terkena, hampir seluruh dunia. Iya. Ya, tapi kalau menurut gua ini ketika kita membahas satu problem di akademisi atau di perkuliahan atau di sivitas akademika, instansi segala macam. Jadi menurut gua fine aja, baik-baik aja kalau misalnya kuliah dialihkan ke daring atau online, itu baik-baik aja menurut gua. Soalnya yang seharusnya menjadi edukasi atau knowledge bagi teman-teman itu tentang kontrol diri. Ya, kalau ngomong kontrol ya, karena kan ini ngomongnya banyak, satu kelas ya seminimal mungkin 20 orang lah katakanlah. Apakah dari 20 orang ini yang memang mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri untuk merasa bahwa dia itu memerlukan pemahaman tentang mata kuliah itu dengan lewat online, itu lebih atau malah lebih kurang? Karena yang saya rasa itu malah yang kita tatap muka yang secara langsung diawasi oleh dosen katakanlah, yang kita berdiskusi secara langsung itu aja ada beberapa orang main HP, tidur, pokoknya malah nggak fokus ke dosen atau pemateri yang ada di depan. Nah, ketika di online yang notabene kita harus mengetik sebanyak itu, walaupun ya itu keluhan juga kan harus. Pak, nanti ketiknya kelamaan VN. Nah, nanti VN seberapa jauh teman-teman mau mendengar tuh dari voice note kita? Apakah memang benar-benar mau fokus mendengarkan dengan fokus terus itu langsung menanggapi? Nantinya malah rancau gitu loh. Iya kan? Betul sih, betul. Tapi kan gini, jadi teman-teman yang tadi kan gue nyinggung bentar yang tadi mengenai kontrol diri. Jadi gini, di kuliah itu satu ada materi, ada dosen di situ sebagai pengawas dan sebagai mahasiswa atau audiens. Lah, tugasnya materi itu menyampaikan materi yang udah dia dapat atau makalahnya disampaikan. Lah kemudian dosen itu sebagai cuma pengawas saja. Kalau katanya Nadim kan kemarin dosen sebagai fasilitator untuk memberikan semua apa yang dipahami oleh dosen terus dikasihkan ke mahasiswanya kan. Terus di sini ada audiens ya lu ngalamin sendiri di kelas gimana. Di kelas kadang yang tanya ya orang-orang itu doang kan. Lah, gue tadi lihat story WhatsApp, story WA, itu banyak yang ngeluh. Gue juga tadi dapat lihat beberapa teman-teman yang buat story WhatsApp ya. Di situ malah keluhannya itu ya itu tadi keroyokan absen. Waktu pembedahan materi di grup itu habis kemakan
mengisi absen. Kalau yang gue rasa ya, kalau pas di perkuliahan gue aman-aman saja. Maksudnya yang memang kelihatan lah teman-teman yang memang mau aktif untuk terus interaktif juga kan kelihatan. Nantinya juga yang cuma sebatas melihat, cuma sebatas nambahin sedikit-sedikit. Yang gue takutin ya ini ya, ketika nanti kuliah online itu bisa terlaksana sampai kapan dan nanti itu gini. Kita kan modelnya kan presentasi tuh, menjelasin kita presentasi. Yang gue takutin si pemateri atau si nantinya audiens teman-teman mahasiswa yang lain ketika mencari referensi buka katakanlah langsung ambil buku, nanti dia baca dulu, lah langsung wah biar kelihatan mantep di depannya dosen di nganu itu di pembahasan. Lah nanti nih ya oke lah kita katakanlah dia memang sangat bagus karena udah dapat referensi yang jelas. Betul. Tetapi ketika di realita nol besar ya sama aja. Itu permasalahannya. Catatan buat teman-teman lu semua noh. Catatan ini catatan besar ya buat teman-teman para pejuang IPK 4,0. Terutama ya cuma cari absen nih. Dengerin nih. Ini malah keluhannya buat teman-teman mahasiswa yang ya aktif di kuliah, yang aktif di organisasi. Siap. Dua-duanya akhirnya apa? Kalahnya gimana ya ketika sivitas apa ya akademisi diperalihkan ke online ya. Nantinya kita tidak bisa langsung berinteraksi sama teman-teman. Pembahasan di grup itu emang nggak bisa dinamis lah katanya. Iya, nggak bisa barbar. Terus nanti nih apa ya terombang-ambing ketutup pembahasan si A yang ngomong ini malah si B ngomong itu. Terlupakan pembahasan yang di awal. Ketika nanti kita kumpul bareng, itu kan enak gantian satu. Iya, tek dapat. Itu yang gue rasain ya. Terus anak organisasi ketika mau menjalankan organisasi di 14 hari ke depan tidak boleh membuat acara kerumunan, padahal mereka para aktivis, para organisator di kampus itu udah merereng dari beberapa bulan yang lalu, udah merereng dari beberapa tahun yang lalu. Dengan adanya virus corona ini semua terhapuskan. Nantinya diundur persiapan, ya oke katakanlah persiapan udah matang, tapi ya nanti dari segi pemateri dan lain sebagainya akan sulit lagi gitu loh. Iya betul. Itu malah efeknya sangat banyak lah kalau ngomong lockdown ini berhentian kuliah. Iya sih, kalau menurut gue ya bukan cemas ya. Kalau cemas kan nggak punya optimis kan. Iya. Lebih ke arah ya tantangan. Kita nggak baca ini sebagai tantangan. Jadi tantangan menyikapi hal ini dengan dingin. Benar sekali. Ya misalkan dengan adanya lockdown kayak gini, terus adanya virus corona selama 14 hari ke depan atau 2 minggu, ya semua orang itu harus menyadari adanya hal ini. Adanya virus itu kan. Jadi mau nggak mau kita harus spending, ya pasti menimbulkan masalah. Nah, di sini loh kita itu harus coba introspeksi dulu lah. Maksudnya ketika pemerintah udah memberikan ketentuan bahwa kita tidak boleh beraktivitas kerumunan banyak dan lain sebagainya, tetapi dari diri kita itu memaksa untuk keluar, memaksa untuk ke tempat mall, ke tempat acara besar, padahal udah jelas penyebarannya itu ketika kita ada di kerumunan, interaksi. Tapi kalau nanti kita balik lagi, kita akan ke kuliah ini, ya kalau menurut saya sampai hari ini belum efektif. Maka kuliah online itu nggak efektif. Jadi kalau gue bisa kasih saran, ya yang mau bersuara di sosial media atau di kuliah online, mau misalkan kasih kayak info-info, kasih aja, ya kan? Kasih aja, lu ambil dari itu, terus perlunya. Dan dari dosen, ini mohon maaf nih, dari dosen jangan langsung menilai bahwasanya yang banyak bersuara itu yang aktif. Jangan gitu. Ya biasanya kan tolak ukur
ya kita nggak bisa Iya. indikator ketika teman-teman itu emang paham itu aktif tanya, padahal tanyanya Ya masalah teknis. terus juga ini loh yang buat saya agak miris ya. Nah, Ketika teman-teman buat story WhatsApp yang di situ malah seakan-akan menakut-nakuti orang yang melihat WhatsApp, Iya. melihat story itu, yang seakan-akan virus corona itu sangat berbahaya dan lain sebagainya. Padahal enggaknya kenapa yang saya pahami sampai hari ini, ketika teman-teman memang mau menjaga diri itu aman dan mau ya kebersihan lah, tetap pun imbauan untuk menjaga kebersihan kan dari dulu sampai sekarang. Lah kenapa kok ketika ada virus corona baru mengimbaukan dengan mendakwahkan dengan semangat tuh kita harus jaga kebersihan, cuci tangan terus, pakaian harus dicuci dan lain sebagainya. Ya itu kan dari dulu, bro. Kenapa baru sekarang menggemborkannya? Ini tuh permasalahannya. Juga soal pulang kampung ini loh. Banyak nih teman-temanku, terutama ya teman-teman kelasku itu yang memanfaatkan momen kuliah online karena tidak ke kampus, akhirnya pulang kampung. Padahal sudah jelas pemerintah itu melarang bepergian. Ya udah, kita harus diam diri di kos, di kontrakan, rebahan lah. tapi kalau gue tadi ini kadang kalau ini nggak pro semua ya, ada kontradiktif, Ya, ada ya pro kita dan harus kontra. bisa memahami persepsi seorang lah. Jadi kalau gue mengambil jalan untuk pulang kampung tuh, satu, Kesalahan besar. menghemat biaya. Ya oke lah, menghemat biaya. Menghemat Oke lah, biaya. oke. Kalau lu di kontrakan, di kosan, ya kan, makan sehari berapa kali? 2 kali. Ya oke lah, itu untuk mahasiswa. 20.000. Ketika lu pulang ke rumah selama 2 minggu, akhirnya lu bisa hemat. Makan gratis. Iya, di rumah. Terus, tapi ya itu saran gua, kalau misalnya lu mau pulang ke rumah, ya lu harus safety gitu loh, harus Emang jaga. tapi Tapi kalau menurut gue ya, sebagai yang tak lihat beberapa berita, ya emang kita harus jaga gitu loh. Kita nggak usah pulang aja lah. Emang di rumah ya gitu loh, ya cuma gitu-gitu aja itu kan. Walaupun ya nanti katakanlah bantu orang tua bekerja dan sebagainya. Kan di sini juga bisa, bro. Ketika kamu pengen pulang, voice VC. voice note, Video call ya Allah, voice note. Kan kamu bisa video call, mah, pah, gimana kabarnya, baik gak, kena virus corona gak, gitu loh. Jangan malah, mah, pah, aku kena virus corona, aku pulang. Wah, udah gak ngerti. Kan penyebarannya itu sangat susah gitu loh diketahuinya. Jadi kalau kita asal-asalan keluar, asal-asalan pulang, padahal kita juga gak ngerti kalau kita itu terinfeksi gitu. Walaupun emang bisa dikatakan virusnya nggak mematikan, cuma emang efeknya itu loh agak lama, sekitar 2 minggu itu tadi. Terus ke 4 hari selanjutnya mengalami perubahan. Soal berita-berita yang di Solo yang mati katanya, terus ada beberapa berita yang lain yang meninggal di banyak balita atau orang tua itu kan kekebalan tubuhnya emang sedikit. Terus sebelumnya sepahaman saya yang saya baca di berita itu, sebelumnya dia udah mempunyai penyakit lah, ketambahan virus corona tuh, akhirnya kekebalan tubuh semakin gak kuat dan akhirnya ya emang juga gimana ya emang kuasanya takdirnya gitu loh. Kita gak bisa tapi ya kita harus mencegah lah, tidak boleh mengobati. Kalau bisa mencegah, jangan mengobati. Ya, soalnya kalau virus ini gue baca berita ya tadi, info di YouTube, terus ya kalau misalnya teman-teman mau pengen tahu lebih jelas, bisa dibuka di YouTube-nya 1% itu tentang virus corona. Itu penjelasannya detail banget. Yang pertama, virus itu kan dari kelelawar, ya kan? Dari binatang. Terus akhirnya karena interaksi, karena interaksi penelitian juga, betul, akhirnya menyebar, semakin mewabah di dunia, dan kita sebenarnya nggak usah panik, kita bawa dibuat santai aja gitu loh. Ya bukan berarti spelling, enggak, ini memang besar aja. Masalah besar, tapi coba kita menanggapinya menyikapinya dengan santai lah, dingin. Jangan terlalu
bikin panik orang lain, Iya. terutamanya. Terus Ini ada juga yang menyangkut pautkan tentang agama, soal virus corona. Iya. Ada beberapa aku lihat di story WhatsApp itu malah apa ya, virus ini dibuat oleh agama A dengan apa ya namanya, untuk tapi ada yang menyangkut pautkan virus corona ini yang merancang sedemikian rupa agar dunia terwabah itu oleh satu agama. oleh satu agama. Itu malah sangat keterlaluan. Ya tolong, apapun masalahnya, ya semua sih kalau sekarang mah stand up terusan, kayak apalagi kayak orang, ya bukan menjelek-jelekan ya, lebih ke arah guyon gitu, disambutkan ke SARA. Iya. SARA masalah suku, agama, ras dan identitas yang lainnya itu disambutkan ke situ, akhirnya jadi masalah berkelanjutan. Ya perlu gue nanggepnya hal itu, gue gini ya, dulu 10 tahun, 5 tahun aja, 5 tahun sebelumnya itu masalah kayak guyon masalah agama gitu, itu santai gitu loh. Kok kenapa sekarang ini guyon agama itu langsung penistaan, langsung apa ya, sensitif banget. Sensitif banget. Yang perlu kita garis bawah ya, ketika ada virus corona ini, teman-teman kemarin aktivis terutamanya, itu perlu menyadari banget. Ini menurut persepsi saya ya, sebagai saya juga aktivis juga, menyikapi virus corona sangat intens, sangat apa namanya, gencar banget. Kita katakanlah panik. Tetapi kemarin ada RUU dan Omnibus Law yang di situ malah bisa apa namanya, katakanlah nanti efek buruknya itu lebih daripada virus corona. Terus RUU KUHP kemarin ya ada beberapa isu-isu yang malah tertutupi oleh virus corona. Walaupun kalau kita katakan itu penting semua, tapi nyatanya sekarang kita diombang-ambingkan oleh media. Ya, ini bukan nyalain media ya. Ya bukan, ya gak nyalain media sepenuhnya, tapi bagaimana kita menelaah lebih terhadap gejala apa yang baru kita terima, isu apa yang ada baru ada, terus isu sebelumnya terselesaikan gak? Itu juga harus. Ketika ada isu baru, isu sebelumnya terlupakan, ya sama aja toh. Buat apa kita menggebur-geburkan, kita sebagai mahasiswa ya, kita menggebur-geburkan masalah ini, ada masalah baru, lupa masalah yang ini. Ya, ini untuk kesadaran masing-masing semuanya. Jadi catat semuanya. Pahami. Bukan berarti yang terbaru itu yang harus dicatat, itu enggak. Semuanya hal yang baik untuk perubahan yang baik itu dicatat, dilakukan, direalisasikan gitu. Terutama harus ditelaah lebih dalam manfaat, negatif, positifnya bagaimana, enggak asal-asalan. Soalnya menyebar berita. Gue kadang ini terkait berita juga ya. Berita nih ini, kalau gue kan orangnya bodo amat ya. Bodo amat, jadi agak enjoy juga bodo amat. Soalnya gini, kalau misalnya lo nih baca berita di story WhatsApp, posisi lo lagi mood lo lagi enjoy, lu baca berita itu enjoy. Ya enggak? Banget sampah. Kayak misalkan virus corona, posisi lagi enjoy nih. Lagi enjoy virus corona. Paling film gini doang. Saat ketika lu lagi ya putus pacaran, ada hati itu apa gitu. Ya kaum kayak gitu yang patah hati. Nah, tuh ya pasti nganggapin berita itu langsung, ini apaan sih kok booming sangat bikin emosi lo. Kayak nggak ada berita lain gitu. Ini terutama cewek-cewek yang alay gitu lah, katakanlah. Gue juga sedikit gregetan ya sama teman-teman yang agak alay soal menyikapi beberapa isu itu langsung di story WA seakan-akan dia sok paham.
Ya oke lah, memang dia menyebarkan berita, tapi cobalah ketika kamu menyebarkan berita, pahami dulu, jangan asal-asalan. Nanti kalau ditanya orang yang sudah paham, kamu malah cuma enggak, gue cuma share doang kok. Gue dari yang lain. Gitu. Biasanya gitu loh. Tapi malu-maluin jadi mahasiswa kalau gitu ya. Ya aku juga berusaha nggak seperti itu. Iya sih. Kita harus berusaha lah. ya tapi ya terkait ini menurut gue udah dari pemerintah juga udah Bagus, baik. udah bagus, udah Soalnya menyikapinya sangat bagus karena ini juga sangat urgent lah katakanlah. gue yang lihat Pak Jokowi kemarin yang waktu ngumumin di Istana Bogor kalau nggak salah, dia gini, nih pemerintah bener-bener dingin gitu loh. Pemerintah itu bener-bener santai ngadepin ini. Bukan berarti ada virus langsung harus di cooling down, harus ini, enggak. Jadi aku ngerasa ini benar langkah yang diambil itu nggak buru-buru gitu loh. Jadi buat para netizen itu kalau ada kok kenapa sih Indonesia nggak langsung bang selesai, ya gitu juga. Susah. Kita kan tahu karakteristik orang kan. Kalau orang banyak kita itu negara pun kita lihat di beberapa negara ya ada yang menyikapinya dengan santai, ada yang langsung ya kalau misalnya lu ini apa nggak suka dengan cara ini, ya pasti gitu loh. Di hidup kan ada banyak pilihan gitu loh, dan pasti ada pro kontra gitu. Nggak harus mempertahankan suara A, yang lain harus ikut suara A, ya nggak juga. Ya, Kita ngambil mana yang paling bagus gitu loh. Bukan berarti yang lain itu jelek, enggak. Yang lain tuh bagus, tapi mana yang paling terbaik.